Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman, kita masuk ke faedah yang akan kita ambil dari cerita yang kelima ini tadi. Rahmatullahi wasi'ah. Fadhal. Siapa yang belum baca? Oke. Al-awwal yanbaghi liman nazalat bihi nazilatun hamatun an yaksida akabiral ulama'i yahillu lahu mushkilatahu wa yubayyinu lahu al-makhraja minha. Nah, faedah yang pertama yaitu yanbaghi liman nazalat bihi nazilatun hamatun. Sangat dianjurkan apabila ada masalah besar, terlebih lagi dalam masalah agama. Jika ada masalah besar, terutama dalam masalah agama, menimpa seseorang, maka hendaknya orang tersebut berkonsultasi kepada ulama, kepada akabirul ulama, yaitu para ulama yang sudah terkenal dengan keilmuannya yang begitu masyhur, yang begitu hebat. Jadi kalau misalnya kita tertimpa masalah besar, Ikhwan, terlebih lagi dalam masalah agama, ingat ya, maka kita konsultasikan kepada ulama atau ahli ilmu yang antum yakini bisa untuk memberikan jalan keluar. Supaya apa? Karena mereka akan menguraikan masalah-masalah yang kita dapatkan. Seseorang yang terkena masalah dalam agama lalu konsultasikan kepada ulama, maka ulama itu, ahli ilmu itu akan menguraikan, akan menjelaskan, akan memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang didapatkan. Liyahullu lahu mushkilata wa yubayyinu lahu al-makhraj minha. Ini yang pertama. Terus yang kedua, afwan. Sihhatu taubatil qatil 'abdan. Faedah yang kedua menunjukkan bahwasanya taubatnya pembunuh yang mana dia membunuhnya secara sengaja, kalau dia taubat dengan taubatan nasuha, maka taubatnya diterima. Dalilnya apa? Dalilnya ini, kisah ini. Dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang sudah bunuh secara sengaja, bahkan jumlahnya gak sedikit, lalu dia taubat, bunuh itu dosa besar bukan? Dosa besar. Bahkan ancamannya neraka apa? Neraka jahanam, para ulama jenazah. Neraka jahanam. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaahu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia akan mendapatkan balasan berupa jahannam khalidan fiha, kekal. Nah, kekal apa enggak? Orang yang membunuh seorang muslim secara sengaja, kata Allah, khalidan fiha, kekal di neraka jahanam. Benar kekal? Hah? Apa? Saking lamanya. Ini bukan takwil, ini bukan tahrif, ini saya benar. Masalah benar nih kawan. Kata Syekh Fauzan, maknanya khalidan fiha itu adalah al-muqsut tawil. Dia tinggal di situ dalam waktu yang sangat lama. Ini bisa untuk mendapatkan penjelasan ini di Syarah Aqidah Wasithiyah. Ya, di ayat itu beliau mengatakan al-muqsut tawil, yaitu waktu yang sangat lama. Saking lamanya dia nganggap kayak kekal. Contohnya, misalnya, contoh sederhananya seperti ini. Ada di antara antum yang melakukan sebuah pelanggaran, lalu dihukum, dikurung di sini, suruh merangkum beberapa kitab pilihan. Hukumannya adalah dari subuh sampai jam 10 malam. Antum harus rangkum
setebal ini bukunya. Setebal ini harus penuh. Kalau nggak penuh, nggak boleh keluar. Maka aku berusaha mencari kitab apapun, dikasih judulnya, poin-poinnya, sebagai hukuman. Dari kapan tadi? Setelah subuh sampai jam 11 malam. Sholat keluar boleh cuma sholat aja. Nah kemudian setelah jam 11 malam atau jam 10, jam 11 malam aja. Jam 11 malam sudah naik, antum sudah selesai, antum keluar dengan kondisi lemes. Ketemu teman antum, terus ditanya, loh dari mana saja? Teman antum nggak nyadar kalau antum lagi dihukum. Aduh, yang dihukum kok sedinamet. Sedinamet itu apa? 1 hari penuh. Loh memang 24 jam? Enggak kan? Habis subuh sampai jam 11 malam 24 jam? Enggak. Tapi kenapa ente ngomongnya sedinamet? Sehari penuh. Karena seakan-akan kayak sehari. Saking lamanya. Sampai-sampai lisannya mengatakan sehari penuh aku dihukum, padahal enggak ada sehari. Aku dikamblengi kabeh padahal nih cuma kepala sama tangan aja, kakinya dirijine ora dikamblengi, kukunya ora diselentiki, tapi ngomong awakku dikamblengi kabeh. Nah ini menunjukkan bahwasanya saking lamanya di neraka jahanam dia merasa kayak kekal. Jadi pakai bahasa khalidan fiha. Nah orang yang membunuh ini kalau taubat, benar taubatan nasuha, maka taubatnya diterima. Dan ini sekaligus sebagai bantahan untuk kelompok Khawarij, yang mana mereka berkeyakinan pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Bayangkan betapa repotnya orang Khawarij. Berarti anak-anak mereka kalau bandel kan melu ulangan pondok nyontek kafir. Man ghasya falaysa minna. Kata Syekh Utsaimin, kalau ada hadis yang menyebutkan ancaman laisa minna, itu masuk kategori kabair. Berarti mirip kayak bisa mah menurut orang Khawarij. Wis langsung khalidina fiha. Jadi menurut mereka kan dosa besar udah langsung keluar agama dan kekal di neraka. Dosa-dosa hadis-hadis yang ancamannya dengan laknat, kemudian laisa minna, itu dosa besar kan. Ini penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jadi kisah ini juga bisa menjadi bantahan untuk orang-orang Khawarij yang mana mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak akan diampuni ya. Kalau misalnya mereka meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Kalau Ahlus Sunnah pelaku dosa besar meninggal belum taubat, kekal di neraka tidak? Kenapa tidak? Hah? Karena bukan syirik ya. Kecuali kalau perbuatan syirik. Nah, sekarang ke faedah yang ketiga. Fadlul alim 'alal 'abid. Apa artinya? Keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang beribadah. Ya. Keutamaan di sini bukan berarti kita mendiskreditkan, bukan berarti kita merendahkan orang-orang yang ahli ibadah. Ini dalam derajatnya, Pak. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Keutamaan orang yang berilmu itu motivasi untuk kita bersama. Jangan sampai kita digembosi oleh orang-orang yang mana mereka mengatakan mondok sih oleh apa? Mondok sih harus jadi apa? Subhanallah, dulu anak pernah kayak gituin sama sebagian saudara kami yang mana ya mereka masih awal. Aduh, dari SMK ngapain mondok lele? Jadi opong. Ya jadi wong. Jadi wong. Enggak jadi orang nanti. Loh, memang sebelumnya saya apa ini?
monyet. Apa? Ini pandangan sebagian orang awam, katanya mondok itu mati suri. Enggak. Betapa banyak orang-orang ya, ini sebagai itu aja ya, yang mereka di umum tapi ya, ujung-ujungnya juga nganggur, malah jadi beban juga. Enggak ya, antum di pondok insya Allah masa depannya cemerlang. Dan Allah ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakan hambanya yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan antum kalau antum memang niatnya benar belajar di pondok. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan antum. Antum pasti akan cemerlang masa depannya. Allah pasti akan menolong antum sesulit apapun masalah antum. Dan ini nyata itu. Orang-orang yang mondoknya cuma hanya sekedar formalitas, subhanallah, sekarang itu dia seakan-akan kayak sedang mengawali kehidupannya yang sesungguhnya. Ini realita. Karena memiliki beberapa teman yang seperti itu. Bahkan salah satu guru kami, Ustaz Ahmad Sabik LC, hafizahullah, antum tahu? Beliau pernah cerita. Beliau itu di antara kebiasaannya mengamati santri-santri beliau yang mana rajin, mana yang malas, mana yang formalitas, itu beliau ngamati. Dengan sekian tahun berjalannya waktu, beliau pernah cerita, ternyata benar santri-santri yang ini kehidupannya Masya Allah sekarang. Dia aktif kesana kemari, ngisi sesuatu yang bermanfaat. Sementara santri-santri yang naudzubillah ya seperti itu. Seperti halnya orang yang hidup tapi tidak bernyawa, seperti mayat yang berjalan-jalan. Maka mumpung masih ada waktu, perbaiki diri kita. Ya, perbaikilah diri kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Nah, kita kembali ke hadis tadi bahwasanya kata Rasulullah SAW, orang yang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Bahkan sampai hewan-hewan yang ada di cekungan paling dalam lautan. Hitanu fi jawfil ma', yaitu ikan-ikan yang ada di jawf. Jawf itu apa? Pojokan paling dalam. Ma', yaitu di dalam air, maksudnya di lautan. Ikan-ikan yang kecil-kecil itu lobster, kemudian yang lainnya yang selain ikan, yang di bawah itu, mereka akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang berilmu. Jadi jangan macam-macam kita kepada orang yang berilmu. Dosa-dosanya itu diistighfarkan sama hewan-hewan, bahkan seluruh makhluk. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal alim aw inna fadlal alim 'alal 'abid, dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah kafadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamanya itu jauh lebih utama, jauh lebih hebat, seperti halnya bulan purnama di malam hari dibanding bintang-bintang yang ada di langit. Maksudnya bagaimana? Orang yang berilmu itu cahayanya akan menerangi semua yang ada di hadapan dia. Berbeda halnya dengan bintang. Ribuan bintang di angkasa, tapi nggak ada bulan, sulit untuk menerangi sesuatu yang gelap. Beda halnya dengan satu purnama yang ada di angkasa tanpa ribuan bintang, tempat-tempat yang gelap itu bercahaya. Itulah keutamaan orang yang berilmu. Maka jangan bosan-bosan antum menjadi seorang penuntut ilmu sejati. Kun taliban 'alal jaddah. Jadilah seorang penuntut ilmu yang sejati. Keutamaannya luar biasa. Manfaatnya enggak cuma antum yang merasakan, tapi semua. Ketika seorang penuntut ilmu itu meninggal, maka alam akan bersedih. Makhluk-makhluk pun akan bersedih. Berbeda dengan orang-orang yang dia itu isinya bermaksiat. Alam itu akan berbahagia. Serasa bebannya itu, beban dunia itu hilang. Maka cerdas-cerdaslah kita mengarahkan diri kita kemana?
Ya, jangan sampai menjadi orang-orang yang merugi. Ini keutamaan yang ketiga. Fadlul alim 'alal 'abid. Keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah. Terus yang keempat, tafadhol. Az-Zuhar Latif. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala Syekh Rabi'an istihbabu mufariqati at-ta'i bil mawadi'a allati asaba biha. Nah, yang keempat, istihbabu mufaraqatit ta'ib al-mawadi' allati asaba biha dzunub. Dianjurkannya bagi orang yang bertaubat untuk berpisah dari tempat-tempat yang pernah membawanya kekubangan dosa. Jadi dari kisah ini faedah yang bisa kita ambil adalah dianjurkannya untuk orang yang bertaubat itu berpisah, yaitu meninggalkan tempat-tempat yang dulu di situ penuh dengan kenangan-kenangan yang buruk. Hijrah, tinggalkan. Jangan malah di situ. Kalau baru hijrah itu jangan malah menetap di tempat yang penuh dengan keburukan. Pindah. Nanti kalau sudah bekalnya banyak baru balik. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini yang keempat. Terus yang kelima, Fadal. Coba, Firman. Fadal. Nah, dianjurkannya orang yang bertaubat itu memisahkan diri dari teman-temannya yang dulu sering mengajak kepada perbuatan dosa. Kalau kita benar-benar taubat ya, benar-benar hijrah, maka kita harus tinggalkan teman-teman yang dulu. Dalam artian tinggalkan karena kita supaya nggak terpengaruh lagi. Beda halnya ketika kita seperti tadi, bekalnya sudah banyak, sudah siap untuk mendakwahi mereka, maka dekati lagi. Kalau di awal-awal tinggalkan dulu, tinggalkan. Bukan berarti memutus tali silaturahim, tapi ini untuk kepentingan diri sendiri dulu. Karena bisa jadi nanti ketika kumpul lagi, kebawa lagi, nostalgia lagi, kenjerengan lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kelima. Terus yang keenam, Fadhol, Syekh Ma'ruf. Fi zalal. Nah, as-sa'yu fi sukna biladil khairi was salahi matlubatun lima fi dzalika min at-ta'awuni 'alal khairi wal amni 'alan nafsi min al-wuqu'i fi zalal. Yaitu berusaha untuk bertempat tinggal di negeri-negeri yang di dalamnya penuh kebaikan, penuh perbaikan, isinya kebaikan di situ. Jadi sangat dianjurkan kita untuk berusaha pergi atau bertempat tinggal di suatu negeri, di suatu tempat yang penuh dengan kebaikan. Matlubatun lima fi dzalika min at-ta'awun 'alal khairi wal amni ila al-akhirah. Dalam rangka atau sebelum itu matlubatun ini adalah artinya merupakan suatu hal yang dituntut. Jadi gini, terjemahan bebasnya seperti ini. Berusaha untuk bertempat tinggal di suatu tempat yang penuh dengan kebaikan adalah atau merupakan suatu hal yang dituntut oleh setiap muslim yang baik. Kenapa? Karena ini untuk mewujudkan rasa tolong menolong dalam kebaikan, fi dzalika minat ta'awuni 'alal khair, dalam rangka mewujudkan rasa tolong menolong dalam kebaikan dan rasa aman dari ketergelinciran dosa. Jadi dianjurkan seperti itu untuk menempat atau bertempat tinggal di suatu tempat yang baik. Supaya apa? Supaya nanti di situ
terjadi tolong-menolong dalam kebaikan. Ya, di situ ada rasa aman, tidak tergelincir dalam dosa, ya minimal dosa besar yang bisa mengancam akidah misalnya, jangan sampai. Nah, ini sangat dianjurkan kita bertempat tinggal di tempat lingkungan yang seperti itu. Terus yang ketujuh, selanjutnya siapa? Masai. Aduh. Nah, man jahila syai'an wa su'ila anhu, barang siapa yang tidak mengetahui suatu permasalahan, lalu kok dia ditanya permasalahan itu, sudah jelas-jelas gak bisa faraid, tiba-tiba tangganya takon masalah warisan, munasakhot lagi. Kalau munasakhot terus tumpuk-tumpuk, Mas Ustaz ini gimana ya Mas Ustaz? Sebentar, saya coba ya. Masih kerimet kembrobios. Dia nggak mau ngomong la adri. Dia bilangnya la adrin. La ardin. Dia nggak mau ngomong la adri karena gengsi. Ya, karena gengsi. Ini dosa besar, Pak. Ya, kata Syekh Al-Qur'awi, ini termasuk dosa besar. Man jahila syai'an wa su'ila anhu falyaqul wallahu a'lam. Jika ada di antara kita yang nggak tahu suatu permasalahan, kok ditanya oleh orang lain suatu permasalahan itu, kayak tadi contohnya, nggak menguasai faraid, ditanya itu, nggak tahu, maka hendaknya dia mengucapkan Allahu a'lam. Wa nisful ilmi la adri. Ketahuilah sesungguhnya setengah dari ilmu itu adalah la adri. Ucapan la adri ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu memiliki setengah ilmu. Walakin hadhil qa'idah la tu'baru fil ikhtibar wal imtihan, fala yajuzu lakum an tujibu fil ikhtibarikum la adri hatta takuna natijatakum kam. Guru kami di DSD itu waktu itu pernah menyampaikan gini. Naam ikhwan, sahih hadhil qa'idah sahih. Kaidah ini benar. La adri nisful ilmi. Lakin fi ikhtibarina hadha la adri nisful jahli. Ya, jadi kaidah ini benar iya. Tapi nggak bisa diterima ketika sedang ikhtibar kayak gini di kelas. Kalau ente jawabannya la adri semua, ini menunjukkan itu bukan nisful ilmi, tapi nisful jahli. Tujuannya apa? Supaya nggak semudah-mudahan. Nisful ilmi la adri. Jadi ini kaidah ini berlaku ketika di luar pondok, di luar kelas, ya, di masyarakat umum. Antum kalau ditanya suatu permasalahan yang antum nggak kuasai, jawab saja, nggak usah gengsi. Imam Malik rahimahullah ta'ala pun ditanya sampai puluhan pertanyaan. Maka Imam Malik kemudian yang tanya ini kepada Imam Malik, dia heran, loh, ente padahal Imam Malik kok nggak tahu pertanyaan-pertanyaan ini? Maka kata Imam Malik, sana pergi ke guru-guru yang ada di kota kalian, tanyakan permasalahan ini kepada mereka. Yang tanya nggak tahu ya nggak tahu, gitu. Yang nggak tahu nggak tahu. Imam Malik nggak gengsi mengatakan nggak tahu. Maka kita harus lebih dari itu. Nah, terus yang ke-8. Syekh Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Ranan la yajibu 'ala al-'alim alladhi lam yatawalla mansab al-qadati ay yuqima hukm Allah fil muslimina. Fa hadha al-'alim yuqarrab lahu hadha ar-rajul bi qadri 100 nasir falam yasjidhu wa lam yuhaqqiq fi amrihi kal arsyadahu ila tawbati wal hijrati. Masya Allah, ini penting ini ya. Yang ke-8, la yajibu 'alal 'alimi alladzi lam yatawalla mansibal qada'i an yuqima hukmallahi fil mujrimin. Tidak diharuskan bagi orang yang berilmu alladzi, yang mana dia itu tidak menjabat, lam yatawalla mansibal qada', dia tidak menjabat dalam suatu
jabatan hakim gitu ya. Misal nih ada seorang yang berilmu, tapi seilmu-ilmunya orang di zaman ini pasti ada kekurangan, ada fan ilmu yang tidak dikuasai. Nah, misal nih ada seorang ulama, dia bukan ulama, orang yang terkenal ilmunya itu luar biasa, tapi dia tidak menjabat sebagai menteri kehakiman misalnya, atau dia tidak menguasai masalah hukum menghukum, maka orang yang seperti ini tidak diharuskan bagi dia an yuqima hukmallahi fil mujrimin, tidak diharuskan bagi dia untuk menghukumi orang-orang yang berbuat salah itu sekepenak-kenak. Harus dibawa ke majelis yang resmi gitu. Kalau sekarang ya mungkin dibawa ke mana? Majelis Hukum Indonesia. Kemana? Mahkamah Pengadilan ya. Jadi kita walaupun kita tahu ilmunya atau bahkan sampai nggak tahu ya, itu tentunya lebih, maka kita bawakan ke yang berwenang. Kasus-kasus misalnya seperti perbuatan yang hukumannya tidak ada di syariat, takzir ya namanya ya. Nah, seperti itu tadi LGBT dan yang semisalnya, itu kan nggak dijelaskan secara spesifik jelas gitu. Maka ditakzir bawa ke pengadilan yang sana yang akan menentukan. Pencela syariat Islam. Kalau syariat udah sebagian ulama itu dibunuh boleh. Tapi kita di negeri mana? Harus ke atasan dulu, ke pengadilan bahwa ini mencela agama ini, mencela meremehkan ayat ini. Nggak boleh kita main hukum. Padahal kita tidak berwenang di situ. Fahadal alim, buktinya apa? Buktinya ini. Orang yang berilmu di kisah ini, i'tarafa lahu hadzal rajula biqatli mi'ati nafsin falam yasjudhu. Orang yang alim ini di kisah ini tahu, paham betul bahwasanya si laki-laki ini telah membunuh 100 jiwa, tapi laki-laki ini tidak memenjarakannya. Kalau enggak menggeret dia langsung masuk ke penjara, enggak. Walam yuhaqqik fi amri, dan dia tidak bermain hukum sendiri. Jadi tidak bermain hakim sendiri. Bal arsyadahu ila taubati wal hijrah. Akan tetapi dia lakukan semampu dia arahkan si pembunuh ini untuk bertaubat dan hijrah. Inilah solusi yang mungkin kalau nanti kita jumpai ya di masyarakat, ada yang melakukan kesalahan ini dan itu, lalu menemui antum minta solusi, dan antum nggak mampu memberikan solusi yang kira-kiranya cukup berat gitu, antum arahkan saja, arahkan ke sesuatu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini faedah yang ke-8. Sekarang sampai 14. Yang ke-9 kepada Nah, faedah yang ke-9, fadlu bani Adam haitsu arsalallahu malak, dan seterusnya. Keutamaan anak keturunan Adam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, yang mana malaikat itu bentuknya seperti manusia, bentuknya berubah menjadi manusia. Alladzi qada bainal malaikah, yang mana malaikat ini kemudian menghakimi para malaikat yang lain. Jadi ini merupakan keutamaannya Bani Adam. Nah, malaikat berubah wujud menjadi manusia. Kenapa udah hewan baik? Kenapa bukan hewan saja? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, maka malaikat akan berubah wujud kepada sesuatu yang mulia juga, yaitu manusia. Fi surati rajulin min bani Adam. Malaikat ini berubah menjadi bentuk, yaitu bentuknya Nabi Adam anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ini faedah yang ke-9, menunjukkan bahwasanya manusia itu mulia ya. Saking mulianya ditiru oleh malaikat. Nah, manusia nggak bisa niru malaikat, ngaku lah ya. Indonesia ini masya Allah, polisinya luar biasa, nangkap Jibril, nangkap Nabi,
nangkep Imam Mahdi, nangkep Tuhan. Di Indonesia ini sebagian polisinya luar biasa ya. Nangkep para nabi, nangkep malaikat, para pengaku maksudnya dalam tanda kutip ya. Tafadhol, yang ke-10. Yang ke-10, qudratul malaikati 'ala tasyakkuli fi suratil bashar. Kemampuan malaikat yang berubah wujud, menyerupai bentuk manusia. Nah, kemampuan malaikat yang bisa menyerupai bentuk manusia. Kama fa'ala dzalika al-malakul ladzi qada baina malaikatir rahmah wa malaikatil 'adzab. Sebagaimana malaikat atau sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat yang menghakimi antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Terus yang ke-11. Allahu azza wa jalla qad yujaza 'abdahu hasba niyyatihi wa 'azmihi. Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan hambanya sesuai dengan niat dan tekadnya. Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan hambanya sesuai dengan niat dan tekadnya. Berarti niat dan tekadnya si pembunuh ini sempurna ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia dicabut oleh malaikat rahmat. Berarti dia itu adalah seorang yang beriman, orang yang baik ya. Terus yang ke-12, Fahrizal Hamzah. Yang ke-12, an-nasu yakhtalifuna fi qabdi arwahihim. Proses pencabutan nyawa yang dialami oleh manusia itu berbeda-beda. Kematian manusia itu beda-beda. Ada yang mati dimakan hewan, ada yang mati jatuh karena jatuh, ada yang mati karena tembak, keselak, kepleset, apa lagi? Dikageti, jantungan ya, dan lain-lain. Berbeda-beda. Faman kana salihan tawalla qabada ruhahu malaikatur rahmah. Barang siapa yang soleh, yang perangainya baik, maka yang mencabut nyawanya adalah malaikat rahmat. Wa man kana bi khilafin dzalik tawallaha malaikatul 'adzab. Dan sebaliknya, barang siapa yang perangainya itu buruk, maka yang akan mencabut arwahnya adalah malaikat azab. Nasallallahu alaihi wasallam. Terus yang ke-13, Ahmad Zainal. Al-malaikatu qad la ya'lamuna ba'da ahwalil ibad. Ternyata ada ya kan, malaikat-malaikat yang tidak tahu sebagian keadaan-keadaan manusia, sebagaimana yang ada di dalam kisah ini. Jika para malaikat itu selalu tahu dengan keadaan-keadaan manusia, maka harusnya tidak ada perdebatan di antara malaikat. Jadi Syekh Muhammad bin Hamid Abdul Wahab ini mengambil faedah dari kisah yang kita baca tadi,
Dari kisah ini ternyata ada beberapa malaikat yang tidak tahu keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ini. Di antaranya adalah malaikat rahmat dan malaikat azab. Akhir hidupnya ini di mana? Di surga atau neraka? Akhirnya mereka berdebat kan? Ini kan menunjukkan ketidaktahuan mereka. Wa idza lam kana li khisamihim fi sya'ni rajuli maknan. Dan ini buktinya adalah ketika terjadi perdebatan di antara mereka mengenai keadaan laki-laki ini. Terus yang terakhir, tafadhol man awwaluddin Yusuf wa Badrun. Al-malaikatul muwakkaluna bi bani Adam qad yakhtalifu ijtihaduhum fil hukmi alaihim. Para malaikat yang diutus untuk mengawasi anak keturunan Nabi Adam atau Bani Adam, qad yakhtalifu ijtihaduhum. Terkadang mereka itu berbeda dalam masalah ijtihad fil hukmi alaihim, untuk memberikan suatu hukum kepada Bani Adam itu. Waqad yarfa'una al-amra ila rabbihim. Bahkan ada di antara mereka yang sampai menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking bingungnya, ini gimana, udah berikan saja kepada Allah. Fima ikhtalafu fihi. Karena adanya perbedaan di antara mereka. Jadi mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala urusannya. Nah, kita sudah selesai dari kisah ini dan juga faedahnya. Ada faedah lain tadi mengenai ini? Ada faedah lain atau tidak? Apa? Dari Rizky Ramdhani. Jika hijrahmu karena Allah, Masya Allah, kamu akan terus melangkah meskipun kamu sedang lelah. Barakallahu fiik. Ada yang lain ya Pak? Farel. Masya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Mumtaz. Terus Pak Kais. Kalau semua naktatin, jazakumullah khairan ala hadil qawaid minkum wa jazakumullah khairan ala husnil ihtimam wa naktatin bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.